Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, saya akan langsung saja untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kita masih berfokus pada bagaimana kita bersikap bijak dalam suasana melonjaknya kasus COVID-19 ini. Walaupun di Jakarta ada kabar gembira sudah mulai menurun, tapi dalam arti belum signifikan betul ya. Tetapi yang memprihatinkan di beberapa daerah ini justru ya mulai terjadi semacam tren untuk terjadi kenaikan. Ini tentunya beberapa hal ya harus menjadi semacam evaluasi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Oke, oleh karena itu pada siang hari ini pada siang hari ini saya akan secara khusus begitu ya, tetap saja kita masih harus menyikapi secara bijak untuk melonjaknya kasus COVID-19 ini, dalam artian kita tidak panik tapi juga tidak berkesan kita menyepelekan atau mengabaikan ya. Siang hari ini kita akan mengambil atau lebih menspesifikkan ya, ini merespon ya dari kebatinan maupun suasana masyarakat ini ya, ketika ada semacam ini ya, apa namanya, informasi mengenai masalah vaksin booster ini ya. Awalnya dari Kemenkes itu menyatakan bahwa yang akan dipakai sebagai vaksin booster itu tetap pada Sinovac ya, bahkan dinyatakan pada penyuntikan yang ketiga ya. Penyuntikan ketiga itu akan terjadi suatu kelipatan dari kekuatan dari antibodi itu bisa berlipat sampai 15 sampai 20 kali ya. Itu awalnya informasi sekitar 2 bulan yang lalu ya, itu santer semacam itu. Tapi belakangan ini Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira sudah sekitar 10 hari yang lalu dari Amerika menghibahkan suatu vaksin Moderna ya, dan ini akan dijadikan upaya untuk vaksinasi booster ya. Pengertian booster itu adalah empowering, memperkuat ya. Tetapi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus memahami ya kebijaksanaan pemerintah. Misalnya sekali lagi saya tidak mengatakan diprioritaskan ya, nanti ini terkesan seolah-olah ada diskriminasi. Tapi kita bicarakan dalam hal ini tentunya para tenaga kesehatan ya, dari dokter maupun juga mungkin perawat, kemudian yang di lapangan ya, tenaga kesehatan yang di lapangan, para relawan ini juga banyak para dokter maupun juga masyarakat umum. Nah ini tentunya harus mendapatkan semacam urutan ya, saya mengatakan urutan aja tidak prioritas ya, karena toh nanti semuanya diprioritaskan oleh pihak pemerintah ya, karena sekali lagi nanti akan saya sampaikan itu ya, supaya saya tidak terkesan wah saya itu buzzernya pemerintah, padahal saya tidak pernah ada hubungannya dengan kepemerintahan ya, karena saya sudah cukup lama untuk pensiun ya, saya banyak ya berkecimpung di dalam kehidupan normatif sehari-hari seperti masyarakat biasa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya akan membahas tentang masalah vaksin booster ini. Kemudian itu berkembang kan, bukan adanya semacam informasi itu berkembang di masyarakat, gitu kan? Ya kalau misalnya sekarang untuk vaksin boosternya itu Moderna, ya lebih baik mungkin saya menunggu aja, karena ada beberapa informasi kan di beberapa wilayah sudah divaksin sampai 2 kali, gitu ya. Tetapi ternyata ada yang meninggal dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi semacam bahasan secara sederhana ya. Tapi kami akan lebih efisien gitu untuk membahas sesuatu yang langsung memberikan lah efek manfaat lah, sesuatu action atau tindakan ya. Sebagaimana judul awal ya, bagaimana menyikapi secara bijak ya. Karena itu kita tidak akan terhanyut atau masuk kepada wilayah-wilayah ya, informasi-informasi yang ya sebenarnya itu ada kesimpang siuran ya, ada sesuatu yang tidak konsisten ya, itu datangnya dari siapapun, karena sebenarnya sekali lagi kita tidak perlu harus menyalahkan sana sini gitu ya, karena ini semuanya belajar
ya, siapapun ya, dari para dokter, kemudian juga institusi baik itu yang pemerintah ataupun non pemerintah ini semuanya saling untuk bagaimana kita menyikapi, merespon sehingga segera kita bisa ya memitigasi ya, karena beberapa negara bahkan termasuk beberapa negara bagian Amerika itu sudah ada kondisi-kondisi yang dimana masyarakatnya sudah mulai melonggarkan ya untuk protokolernya ya, karena memang betul-betul situasi sudah memungkinkan ya, artinya itu tingkat keamanan terjadinya semacam transmisi penyebaran itu memang sudah oke ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai dengan pernyataan ini supaya apa? Supaya kita bisa ini kembali lagi untuk memahami ya secara lebih arif gitu ya, lebih bijak gitu ya. Saya akan memulai dengan ini yang saya blok di dalam warna kuning ini tulisannya. Ya. Sekali lagi program vaksinasi massal ini diharapkan mencapai 60% ya. Saat ini baru sekitar ya 20-an% ya. Kalau penduduk kita sekitar 275 juta, 60%-nya ya sekitar 105 jutaan kan, kita baru mencapai sekitar 20-an% ya. Jadi kita tentunya harus sesegera mungkin dan kita harus encourage ya untuk mendorong masyarakat umum itu untuk bisa segera melakukan vaksinasi. Sisi yang lain logistik pada pemerintah kita juga lancar ya, sehingga penyediaan vaksin itu bisa mengcover dari kebutuhan untuk bisa mencapai 60% ya. Ini teori yang secara katakan secara global lah, secara internasional begitu ya, 60-70% ya. Itu tentunya bagus kalau bisa mencapai 70% ya. Minimal 60% dari masyarakat ini yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan vaksinasi, dan ini segera akan bisa mencapai suatu kondisi di mana tingkat dari kekebalan secara komunal, secara masyarakat luas ini sudah terbentuk ya, sehingga istilahnya herd immunity ini bisa kita capai, dalam artian ini pandemi sudah bisa bergeser kepada situasi yang kita sebut dengan mungkin hanya endemi aja ya, sesuatu yang bersifat ya ini suatu penyakit yang muncul pada suatu katakanlah pada situasi masyarakat, tapi tidak perlu harus mengkhawatirkan dan tidak akan merebak sampai sedemikian rupa dan tidak akan membahayakan ya, karena sekali lagi yang namanya nanti COVID-19 itu tidak akan bisa punah Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekali lagi tidak akan bisa punah ya. Selalu akan ada ya. Dan itu nanti juga tentunya berbagai macam virus itu juga akan muncul, varian-varian itu terus akan berkembang ya seiring daripada pergerakan manusia. Karena ini selalu ditentukan oleh pergerakan manusia ya. Jadi yang bergerak itu sebenarnya manusianya ya. Manusia akan bergerak menularkan atau mentransmisikan ke beberapa kelompok orang, dan itu nanti masing-masing kelompok orang itu bagaimana meresponnya ya. Kalau meresponnya itu cukup adekuat ya, atau artinya cukup baik begitu ya tingkat kesehatannya, sehingga itu tidak akan membahayakan lagi ya. Kemudian adanya vaksin ini salah satu yang menjadi faktor untuk ya bisa kita menjinakkan ya, menjinakkan dari virus ini, sehingga nantinya ya menjadi sesuatu hal yang biasa saja ya, artinya itu tidak akan mengkhawatirkan, tidak akan membahayakan masyarakat ya, seperti misalnya yang contoh yang sudah sering kita paparkan ya, kasus-kasus yang namanya ini apa namanya pandemi itu sudah sering terjadi ya di dunia ini, sudah berulang-ulang dan kita banyak belajar ya. Dan tentunya sekarang ini dengan adanya sesuatu era milenium ini ya, suatu misalnya contoh ketika kita masih ingat di Spanyol dulu ya, itu kita memerlukan waktu yang panjang ya, sekitar 60 tahun kita baru menemukan ya vaksin, itu pun juga tidak sempurna vaksinnya ya. Ya, kita mengetahui kasus influenza ya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini dalam waktu yang lebih singkat ya, hanya dalam waktu beberapa tahun kita harapkan secepatnya gitu ya. Walaupun ini kita sudah bertahap sampai hampir mendekati 2 tahun ya. Semoga nanti berbagai macam ini produksi vaksin
ini bisa menemukan vaksin yang paling efisien, efektif, dan memiliki efikasi yang terbaik untuk segera mengakhiri pandemi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi saya akan memulai dulu pemahaman bahwa vaksinasi itu harus bersifat massal, ya. Jadi tidak bisa hanya kelompok orang tertentu, ya. Oh, biar aja orang-orang tertentu aja yang dilindungi. Sama saja Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Anda melakukan semacam eksklusisme, artinya secara eksklusif hanya kelompok tertentu saja yang divaksin, kelompok lain tidak divaksin, ya. Ini dengan catatan ya belum mencapai satu katakanlah jumlah tertentu ya, misalnya kalau kelompok itu sudah mencapai 60% dari suatu komunitas misalnya, atau sesuatu ya katakanlah masyarakat dunia misalnya, atau masyarakat negara gitu, yaitu memungkinkan akan bisa melindungi ya. Tapi kalau bersifat pengertian eksklusif tentunya sesuatu jumlah yang relatif kecil kan, dan itu karena sesuatu dorongan ego ya, bukan suatu kesadaran gotong royong bersama atau kesadaran kemanusiaan bersama ya. Yang kita harapkan adanya kesadaran kemanusiaan secara bersama ya, untuk kita menciptakan new era ya. Bapak dan Ibu sekalian, dan itu pun harus juga dalam pelaksanaan sedapat mungkin serentak. Dalam arti serentak itu secara berbarengan begitu ya, tetapi kembali lagi tentunya di lapangan juga banyak kendala, terutama masalah logistik, karena ini seluruh dunia sedang mengalami permasalahan itu ya. Hanya mungkin beberapa negara saja ya, ada sekitar 8 ya. Kemarin sudah sedikit saya saya sitir begitu ya. Misalnya contoh seperti Korea Utara itu sampai sekarang belum pernah mengumumkan adanya masyarakatnya ya itu terinfeksi ya. Ini tentu mungkin kita bisa banyak belajar nantinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ini baru ya ketika kita bisa melakukan sejumlah sampai sekitar 60% sampai 70% dari komunitas masyarakat luas ini ya. Kemudian dan itu secara serempak, nah ini baru efektif ya untuk bisa mengakhiri sesuatu pandemi ya. Pengertian pandemi adalah suatu suasana di mana terjadinya suatu pencangkitan, suatu penyakit ya, yang dalam ini disebabkan oleh virus corona dan itu menyebar secara global ya, artinya itu lintas negara, bahkan lintas benua, bahkan dikatakan ini seluruh dunia ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti kaitannya dengan masalah vaksin booster ini saya kaitkan dengan ini ya. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat yang sudah divaksin dengan Sinovac ya, rata-rata Sinovac, kemudian ada yang AstraZeneca kemarin beberapa, tapi kebanyakan Sinovac ya, karena logistik daripada penyediaan dari awal memang dipasok dari vaksin Sinovac ya, jumlahnya mencapai sekitar 40-an juta ya. Artinya itu kalau 2 kali dilakukan penyuntikan ya atau dosis begitu, berarti itu bisa mengcover sekitar 20 juta ya. Jadi 20 juta orang ini tentunya kalau kita larikan kepada 105 juta yang nanti harus divaksin, ini belum mencapai 20% ya, karena ini semuanya masih sedangkan expired date daripada vaksin itu sendiri juga sangat pendek ya, hanya sekitar 6 bulan ya. Jadi muka-muka nanti segera bisa vaksin yang dari persediaan logistik yang ada ya, karena kita punya prinsip di dalam manajemennya juga harus first secara manajemen dari ini penyimpanannya itu akan efektif gitu ya. Oke, nah, kemudian prinsip yang kedua Bapak dan Ibu sekalian untuk saya menanggapi tentang masalah vaksin booster ini atau vaksinasi booster ini, ya ingat Bapak dan Ibu sekalian, karena itu timbul suatu atau berkembang pertanyaan di masyarakat. Ya kalau ada dilakukan booster ya ngapain saya harus melakukan vaksin, apalagi misalnya menunjuk merek tertentu ya, seolah dengan adanya pemaksinan secara booster ini vaksin yang sebelum-sebelumnya dinafikan ya, atau dianggap ya itu ya nggak diperlukan seolah itu. Tidak begitu ya, nanti akan saya jelaskan ya.
Karena dari awal kita memiliki sesuatu pemahaman secara prinsipial atau secara dasar bahwa setelah Anda mendapatkan vaksinasi ya, itu tidak berarti bahwa Anda mendapatkan kekebalan yang absolut ya. Artinya bahwa Anda tidak mungkin akan tertular lagi ya. Tidak akan ya katakanlah kebal lah gitu. Pokoknya namanya kebal absolut itu ya saya udah nggak akan terkena lagi gitu. Seolah tuh semacam padahal tidak seperti itu pengertiannya ya. Kita sudah berulang kali bahwa kemungkinan terjadi infeksi itu masih ada ya, tentunya akibatnya lebih ringan. Ya, itu bisa dijelaskan secara ya katakanlah secara sains antibodi dalam tubuh ya untuk memproteksi daripada antigen ataupun ya katakanlah virus yang masuk ke dalam tubuh ya. Tapi ini ya ini muka-muka maaf kursor saya bisa kelihatan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi vaksin itu bukan hanya untuk kita mendapatkan antibodi ya, tapi lebih penting daripada itu. Dan ini pun sebenarnya sudah diprediksi ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh dunia ya, para ahli kesehatan, para dokter, para profesor dokter di bidang biologi molekuler ya, yang malam ini secara spesifik dia akan banyak berkecimpung di dalam bidang virus begitu ya, atau virologi. Ini sudah memprediksi bahwa awal-awalnya vaksin yang katakanlah diproduksi itu bertahan hanya sekitar 4-6 bulan ya. Ini pun masih terjadi juga pada Bapak dan Ibu sekalian, vaksin yang dipakai untuk kasus yang saya sebutkan yang sudah 100 tahun yang lalu ya, yang terjadi di Spanyol ini Bapak dan Ibu sekalian, ya itu pun juga masih harus berulang-ulang dipakai ya. Artinya itu seseorang dalam kondisi tertentu setelah beberapa bulan kadang-kadang harus divaksin lagi ya. Nah itu vaksin mengenai masalah ya kita sudah semuanya inilah apa namanya seluruh dunia sudah maklum lah itu bagaimana influenza ini sudah tidak akan membahayakan lagi, tetapi tentu bagi orang-orang tertentu yang memiliki komorbid atau komplikasi tertentu, influenza ini juga akan menjadi trigger ya untuk sangat membahayakan. Oleh karena itu ada orang yang harus divaksin berulang-ulang ya. Nah ini sama ya karena ini 11-12 Bapak dan Ibu sekalian vaksin yang maaf yang dikembangkan ya untuk influenza ya karena jenis dari virusnya ini tipikal yang RNA sama itu ya. Jadi sekali lagi nantinya tentunya juga akan berproses ya. Moga-moga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat dahsyat dalam era milenial ini akan segera bisa teratasi ya. Kita tidak perlu sampai puluhan tahun ya. Dan ini kita sudah melihat bagaimana tahapan-tahapan daripada perkembangan teknologi ini sangat modern ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana teknologi dari vaksin Moderna ini ya. Ini ada suatu teknologi baru yang sangat menarik yang disebut dengan messenger RNA ya yang ditemukan oleh Katalin Kariko ya dari Hongaria ini ya. Produksinya tapi yang paling banyak sekarang justru di Boston Amerika ya. Kita mendapatkan hibah dari Boston Amerika Serikat untuk sekitar 4 juta ya. Karena itu nanti dan minggu-minggu ini ya saya kira sudah mulai diaplikasikan atau diterapkan kepada tentunya para dokter ya yang di garda terdepan. Kenapa alasannya? Nanti saya berikan angka-angkanya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi supaya saya tidak terkesan wah ini mentang-mentang dokter saja yang bicara sehingga lebih condong kepada kepentingan dokter dulu. Nanti ada alasan-alasan ya. Saya sampaikan dengan angka-angka supaya tidak terkesan bahwa saya melakukan keperpihakan secara tidak adil gitu ya. Karena semuanya ini tentunya kembali lagi kita harus memiliki sikap yang arif, bijak dan memiliki semacam ya kecerdasan sosial ya. Dengan demikian dalam situasi semacam ini kita sangat memerlukan ya langkah-langkah yang pragmatis semacam itu. Tetapi sesuatu hal Bapak dan Ibu sekalian selain antibodi tadi dan ini sudah kita sebutkan dan ini prediksi ini sudah dari awal-awal ya perkembangan awal dari vaksin ini sudah kita prediksikan ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian adalah hal yang penting itu bahwa di dalam vaksin ini nanti bisa menginduksi ya, memacu gitu ya terbentuknya sesuatu sel-sel memori ya yang nantinya dia akan berperan penting ya untuk bisa memperpanjang masa efektivitas berlakunya suatu vaksin gitu ya. Bahkan diharapkan vaksin itu ya dapat mungkin sekali divaksin
imunitas tubuh kita bisa memiliki memori yang bersifat seumur hidup misalnya gitu ya. Yang diidealkan di dalam vaksin Nusantara kan begitu ya, karena dia langsung membidik kepada kekebalan seluler ya. Nanti akan sedikit saya singgung aja ya, tapi tidak secara teknis ya, tapi secara garis besar saja. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan sesuatu reasonnya ya, suatu alasannya kenapa kok harus diprioritaskan dulu pada tenaga kesehatan ya, dalam hal ini para dokter, para perawat dan juga para nakes ya yang bekerja di lapangan ya. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Ini sekali lagi tentang masalah kematian daripada para tenaga kesehatan kita cukup memprihatinkan ya. Apalagi ketika ya Indonesia mengalami ya sesuatu di mana kasus transmisi penyebaran daripada COVID ini pernah mencapai suatu peak ya, suatu puncak yang bahkan tertinggi di dunia ya pada bulan-bulan Juli kemarin ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini data ya, coba perhatikan nih Bapak dan Ibu sekalian. Pada tanggal 23 Juli ini data ini saya update ya. Ini yang wafat itu sampai mencapai 1072 ya. Yang pembagiannya 591 itu dokter, kemudian perawatnya mencapai 481 dokter. Ini kondisi semacam ini menjadikan keprihatinan yang cukup mendalam ya. Karena situasi bahwa jumlah tenaga kesehatan di Indonesia ya, baik dokter, perawat ini sangat memprihatinkan. Saya berikan datanya Bapak dan Ibu sekalian ya. Sehingga saya akan menyatakan demikian ya. Ini karena banyaknya dokter yang mengalami semacam overloading dari pekerjaan maupun juga tugas-tugas ya, yang seharusnya setiap 8 jam harusnya istirahat. Ini kadang-kadang sampai 20 jam seorang dokter itu tidak istirahat. Ya, kenapa demikian? Nanti akan saya berikan angka-angkanya ya. Oleh karena itu kenapa nanti untuk yang menjalani untuk vaksinasi booster yang pertama itu tentunya diharapkan mereka-mereka ya, karena mereka adalah merupakan orang yang di garda terdepan ya, yang langsung menangani masalah para pasien ya, sehingga probabilitas atau kemungkinan terjadi penularan itu sangat besar sekali ya. Oleh karena itu saya kira wajar ya, ini tentunya kita kecerdasan sosial kita bisa memaklumi dan memahami bahwa itu tentu merupakan suatu langkah bijak ya, bukan suatu diskriminasi. Oh kok harus didulukan, harus apa gitu, bukan ya. Karena sekali lagi kita harus memiliki kecerdasan sosial di dalam hal langkah-langkah ya, sehingga kita juga tidak mudah termakan hoax ya, termakan suatu isu-isu yang ya sebenarnya tidak edukatif ya, bahkan lebih cenderung untuk menjadikan kita confused atau kacau dalam logika pemikiran dan kebijaksanaan kita ya. Selain itu Bapak dan Ibu sekalian, ini mendukung sesuatu hal yang dikaitkan dengan keprihatinan tadi. Karena Indonesia ini di Asia Tenggara ini merupakan negara yang kedua setelah Kamboja. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, dikaitkan dengan pelayanan para dokter. Ini dengan angka 0,4 ini Bapak dan Ibu sekalian, ini Indonesia ya. Artinya apa? Kalau dikatakan jadi ya ini betul-betul sesuatu yang betul-betul jadi 10.000 orang ya, 10.000 orang atau masyarakat itu dilayani hanya dengan Pak dokter ya. Cara membacanya sesederhana itu ya. Ini bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan juga perawat ya. Perawat itu memiliki rasio 2 perawat itu melayani 1.000 penduduk di Indonesia. Coba Bapak dan Ibu sekalian. Dan dengan situasi ini kemudian banyak yang meninggal pada kasus untuk beliau-beliau mendedikasikan untuk perjuangannya untuk membantu masalah bagaimana supaya pasien-pasien COVID ini segera teratasi. Ini pun yang meninggal cukup banyak ya, tadi angkanya sudah kita sebutkan di depan. Oleh karena itu saya kira kita bisa memaklumi ya. Jadi juga hal ini bisa membentengi dari aneka macam hoax ya. Kenapa kok dokter harus didulukan, kok tidak kita misalnya gitu ya. Ini terjawab ya. Saya menjawabnya dengan angka ya supaya lebih apa ya namanya, lebih transparan gitu ya, lebih fair. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan kembali dulu kepada sesuatu, ini saya buat kira-kira bulan Maret April tahun 2020 ya, makanya saya masih menggunakan ada istilah tes cepat molekuler ya, TCM, yang biasanya digunakan untuk ngecek seorang yang menderita TBC ya. Tapi sekarang tentunya yang digunakan hanya PCR saja ya. Tapi saya yang akan menjelaskan ini, karena setiap kali kita melakukan vaksin tentunya dipersyaratkan kondisinya betul-betul
ya tidak dalam kondisi yang dimana seseorang memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik gitu ya. Karena itu seharusnya selalu didahului screening dulu ya. Apakah seseorang ini memiliki masalah kondisi kesehatan tidak gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi Bapak dan Ibu sekalian, dulu kan sering menjadi semacam perbincangan gitu ya. Jadi sekali lagi di sini ada tulisan, moga-moga ini kursor saya bisa dilihat ya, ada PCR, TCM, TCM-nya ini abaikan aja karena ini sudah tidak dipakai lagi ya. Kita bahkan menentukan untuk standar dari diagnosis itu kita menggunakan PCR ya, PCR atau swab test itu ya. Kemudian untuk membantu ya untuk screeningnya gitu kita anggap harus screening ya, oleh karena itu istilahnya tidak positif atau negatif tapi reaktif non reaktif gitu ya untuk rapid test antigen ya, dulu menggunakan antibody ya. Nah, tapi dianggap antibody ini tentunya kurang ya di lapangan kurang apa ya, kurang berdaya guna untuk bagaimana kita bisa merespon suatu situasi yang ya, sangat berkembang cepat gitu ya. Karena ini kita lihat aja ya. Ini contoh Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai di sini ya, dari seseorang misalnya kemasukan virus gitu ya, sehingga virus itu ada masa inkubasinya ya, masa dia berkembang ya, sehingga ini ada dua gambar grafik Bapak dan Ibu sekalian. Ya kalau antigen biasanya diistilahkan untuk vaksin ya, karena hanya pada bagian-bagian dari virus yang diambil ya, sehingga tidak membahayakan tubuh ya. Ini suatu bentuk simulasi seolah-olah nanti tubuh itu melawan virus beneran gitu ya, sehingga nanti dalam hal ini seseorang akan mendapatkan antibodi atau kekebalan secara katakanlah secara aktual ketat gitu, tapi sebenarnya tingkat safety-nya juga cukup aman karena sebenarnya tidak melawan virus yang beneran gitu ya, hanya bagian-bagiannya aja. Nah ini contohnya, ini yang warna kuning ya Bapak dan Ibu sekalian, moga-moga bisa dilihat dengan jelas juga. Ini warna kuning, kemudian ini ada warna coklat, ini mewakili suatu RNA virus atau virusnya gitu ya. Nah ini contoh Bapak dan Ibu. Pada saat seperti ini, di mana bahkan sampai pada puncaknya perkembangan virus ya, itu untuk tes yang namanya antibody itu non reaktif. Nah, itu pertanyaannya, sudah itu banyak sekali virus yang masuk di situ sampai ini pada peak-nya ya, puncaknya sampai sebegitu kok tidak menunjukkan sesuatu yang reaktif gitu. Alasannya apa? Ya kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat awal-awal ya sekitar bulan Maret April tahun 2020 dulu, tes antibody ini, rapid test antibody ini menjadi andalan awalnya ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, permasalahannya kelemahannya yang namanya tes antibody itu dia menunggu ini ya, pertumbuhan daripada imunoglobulin ya, imunoglobulin M maupun yang imunoglobulin G yang nanti akan menyusul. Ya, memang dia menggunakan tes speknya untuk bisa mendeteksi tentang masalah tadi imunoglobulin tadi. Ya ini belum muncul karena ini di sini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, maaf ini kursornya, nah ini kan masih negatif, non reaktif ya. Kemudian kemungkinan juga yang antigen juga sudah bisa reaktif karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Ya karena dia dengan adanya bagian-bagian daripada virus pun sudah bisa terdeteksi ya, maka itu dia dikatakan reaktif ya. Kemudian yang PCR ya itu juga akan positif ya karena dia memang dia akan mendetek tentang keberadaan daripada virus ini ya. Nah, ini biasanya angka-angka dari CT value-nya sudah tinggi ya. Jadi ini hanya beberapa hari aja ya, 1, 2 hari, 3 hari seseorang kemasukan virus sudah akan terdetek ya. Tapi tidak untuk tes untuk rapid test antibody ya. Nah, kembali lagi ada kebalikannya juga. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat hari mungkin di antara hari ke-7 sampai mungkin ke-12 mungkin begitu ya. Ini tes PCR bisa saja negatif. Kenapa? Karena yang didetek ini kan unsur-unsur daripada virus ya. Ini antigennya udah sangat menurun ya. Kemudian RNA virusnya juga menurun, mewakili virus lah, saya menyebutnya virus saja gitu ya. Virusnya juga sangat menurun. Sehingga angka-angka di sini pada hari mungkin ke-9, 10, 11 ya, ini PCR-nya mungkin bisa saja negatif ya. Nah, dengan angka yang kembali lagi sangat rendah ya CT value-nya ya. Tapi juga saja bisa saja
positif ya, karena mungkin pada hari tertentu ini setiap orang berbeda-beda ini. Sudah ada beberapa katakanlah tingkat melandainya belum betul-betul sampai melandai betul gitu ya. Jadi masih kelihatan adanya unsur-unsur virus ya tadi. Nah, kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau di sini pasti tentunya kalau yang menggunakan zaman dulu untuk antibodi pasti akan reaktif gitu ya. Ya, karena itu saya mengatakan reaktif dan non reaktif ya. Jangan kita sebut positif dan negatif ya. Itu hanya untuk yang standar saja, standar diagnosis ya, yaitu PCR ya. Oke, karena apa? Di sini sudah muncul nih yang diwakili oleh warna biru ini ya. Warna biru, kemudian ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian kelihatan warnanya warna biru dongker ya, biru tua ya, atau mendekati warna hitam ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nah sel memori ini agak lamban ini munculnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini sel memori ini memiliki hal strategis dalam jangka panjang ya. Untuk ketahanan atau fungsional daripada vaksin ini sangat penting ya. Karena itu diusahakan sel memori ini juga terbentuk bersamaan nanti dengan sistem antibodi ya. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana aja ya, supaya bisa ditangkap aja ya hal-hal yang penting aja ya, yang penting secara sederhana bisa dipahami gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, inilah perjalanan-perjalanan kenapa kadang-kadang kita seharusnya pada saat isoman gitu ya, mandiri di rumah harusnya kan sudah negatif, tapi kok masih tetap aja positif. Nah ini tergantung, ini alat yang kita gunakan apa ya, apakah kita menggunakan PCR untuk konfirmasi gitu ya, maksudnya konfirmasi adalah meyakinkan setelah seseorang isoman itu dilakukan tes kembali ya, tapi ini tidak diwajibkan ya, yang isoman di rumah. Ya, yang isoman di rumah yang 10 hari maupun 14 hari ini tidak diwajibkan atau tidak harus ya kita melakukan konfirmasi dengan PCR maupun dengan rapid test antigen ya. Karena ini ada beberapa ya yang seperti tadi kan seharusnya misalnya ini contoh pada awal-awal aja untuk kita menggunakan PCR langsung udah positif bahkan angkanya tinggi, tapi nanti menurun lagi angka CT value-nya gitu kan. Tadinya udah katakan udah tinggi banget ini. Ya, ini sudah angkanya mungkin mencapai angka 35-40 nih CT value-nya. Tapi di sini ketika kita ngetes lagi, loh kok malah turun gitu kan. Nah, itu oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian nanti mungkin akan kita bahas dalam tanya jawab aja ya, karena ini sebenarnya jangan dipermasalahkan karena ini terlalu teknis gitu ya, nanti ribet orang akan mendapatkan penjelasannya ya. Kemudian bagaimana untuk terjadi reinfeksi? Ya, terjadinya reinfeksi ketika ini imunoglobulin nih ya, terutama imunoglobulin atau ini sistem kekebalan humoral ya, nanti akan saya jelaskan secara sederhana juga. Ini juga wah ini maaf kursornya agak ya, ini muka-muka bisa kelihatan Bapak dan Ibu sekalian, ini kan udah menurun ya, kemudian juga imunoglobulinnya M juga menurun. Situasi yang lain juga mungkin sel memorinya juga belum terbentuk dengan baik. Kemudian faktor yang lain tentunya masalah imunitas tubuhnya sendiri ya, artinya secara umum lah ya. Ini hanya yang ditunjukkan dari katakan secara lab ya tentang imunoglobulin maupun baik itu yang PMG maupun dari hemoglobin yang lain ya. Ini betul-betul kekebalan humoral itu nanti akan saya jelaskan ya. Ini karena ketika menurun bisa saja terjadi reinfeksi atau tertular kembali atau terpapar kembali ya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok positif? Karena ya, di sini ini gambar yang kecil ini mewakili dari suatu kondisi dari ini terpaparnya kembali ya. Maaf. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pada saat yang ya nih, ini yang warna coklat ini ya, warna coklat sama warna kuning ini yang coklat ini muncul ya, artinya virus muncul ya. Kemudian dibarengi sebenarnya imunoglobulin M ya, nih, tapi juga melandai menurun lagi ya, sehingga terjadi suatu kondisi di mana seseorang bisa terjadi infeksi kembali, walaupun seseorang tadi sudah divaksin. Ini kan kita bicara orang dalam keadaan divaksin ya, atau orang yang sudah pernah terpapar ya, atau penyintas ya, itu bisa terjadi reinfeksi ya. Disebabkan apa? Disebabkan menurunnya sistem imunitas tubuh secara dasar ya. Ada imunoglobulin M dan imunoglobulin G ya. Nah, nanti kita jelaskan yang kekebalan tingkat seluler yang dituju oleh vaksin Nusantara itu ya.
nanti saya jelaskan secara sederhana. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, jadi gambarannya terkadang agak sedikit gitu ya. Suatu saat awalnya wah city value-nya bisa tinggi banget. Ya, diharapkan kan setelah berikutnya menjaga kesehatan dengan baik kan harusnya itu bisa dipertahan gitu ya. Artinya itu dia negatif gitu ya. Tapi ketika itu dia yang positif maksudnya. Sorry ya, positif. Tapi kemudian setelah pada hari yang dalam hal ini misalnya sebuah hari yang ke-12 sampai mungkin hari ke-21 ya. Ini justru angka city value-nya seolah-olah katakanlah sudah sangat tinggi gitu ya, tetapi dia masih selalu positif ya. Nanti ya pembicaraan itu akan menjadi agak teknis ya. Oke, saya lanjut aja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara langsung kepada semacam informasi yang berkembang luas di masyarakat tentang masalah ya vaksinasi booster. Ya. Tentunya mereka yang di booster itu adalah yang sudah divaksin yang kedua kali atau yang disuntik pada yang kedua kali ya. Jadi jaraknya ya diharapkan tentunya minimal antara 3 bulan sampai 6 bulan ya berikutnya tadi. Ya, kenapa harus begitu? Ya kita harus melihat Bapak dan Ibu sekalian pada saat itu kan kondisi daripada pasien ya masih dalam kondisi di mana sistem antibodinya cukup membaik gitu ya. Nah, tentunya pada saat tertentu nanti setelah mencapai antara 3 bulan sampai 6 bulan tadi misalnya untuk para dokter, para perawat dan sebagainya. Ini kan setiap hari terpapar ya. Oleh karena itu dia memerlukan semacam kondisi yang lebih ini safety-nya itu harus katakanlah mungkin double safety atau triple safety gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti yang kita utamakan untuk yang kita lakukan boostering ya atau divaksin yang ketiga kali tentunya mereka yang tadi alasannya sudah. Sekarang kita akan bicara tentang masalah Moderna ya, itu hampir sama dengan Sinovac yang sudah kita jalankan ya, ataupun Sinopharm ya kita dua ini yang kebanyakan yang di Indonesia karena awal pertama kerjasama kita itu adalah dengan Sinovac gitu ya, itu dengan jumlah sampai di Indonesia lebih dari 40 juta ya, 40 juta unit atau dosis ya. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, saya secara sederhana aja membandingkan ya supaya Bapak dan Ibu sekalian tidak terlalu berlebihan ya, karena sekali lagi itu sudah saya jelaskan dari awal. Secara umum Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat ini yang akan mendapatkan vaksin tidak bisa memiliki opsi untuk memilih. Ini harus dipegang ya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Sudah saya berikan alasan-alasannya ya. Karena sekali lagi polisi pemerintah ini sudah dikaitkan dengan tata kelola secara manajerial ya semuanya supaya tertib yang nantinya distribusi ini bisa mencapai suatu target yang kita tentunya kita rencanakan ya mencapai 60% daripada masyarakat Indonesia itu bisa tervaksinasi. Dengan tervaksinasinya sekitar 60% ini Bapak dan Ibu sekalian, ini akan segera bisa menghentikan pandemi ini ya. Karena nanti akan terjadi yang namanya herd immunity ya, terjadi sesuatu tingkat kekebalan secara jumlah besar pada masyarakat yang luas sehingga dia bisa memprotek ya dari mereka-mereka yang atau belum divaksin disebabkan karena adanya masalah komplikasi atau komorbid atau masalah umur, usia dan sebagainya, ini bisa terproteksi oleh 60% yang menjalani vaksinasi tadi. Nah, ini mohon dipegang dulu ya supaya nantinya mereka yang kepingin safety-nya itu tinggi. Setiap orang Bapak dan Ibu sekalian, setiap orang memiliki naluriah ya, memiliki sesuatu instinktif untuk mendapatkan suatu kondisi safety kesehatan itu yang optimal ya. Oke, dan itu memang manusiawi ya, tetapi kembali lagi kita ini di dalam satu tatanan kemasyarakatan maupun juga pola kebijaksanaan yang semuanya itu diatur ya oleh suatu government, suatu pemerintah ya, tentunya harus kita mengikuti itu ya, sehingga nanti semuanya bisa secara kebersamaan, secara kolektif gotong royong bisa dicapai ya, karena pandemi itu hanya bisa dilawan secara kembali lagi partisipasi secara keseluruhan ya, secara
komprehensif ya, secara dari tidak hanya komunal saja, tapi harus ada persyaratan komprehensif ya, dari kebersamaan, gotong royong, kemudian nanti bisa mempercepat kebersamaan, artinya itu dilakukan secara serentak tadi, itu kan memerlukan semacam kesadaran bersama ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut, saya akan membahas saja. Jadi karena ini sekarang yang sedang ramai dibicarakan adalah Moderna, ya kita memulai aja dari jenisnya ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa mRNA ini memang menjadi semacam apa ya namanya, hampir seluruh negara menunggu mRNA ini karena teknologinya dianggap cukup apa ya, cukup efektif, cukup canggih karena dia bisa menggunakan materi-materi dari berbagai varian ya. Teknologi yang tadi saya sebutkan dikembangkan oleh Katalin Kariko dari Hongaria ini memang memiliki sesuatu keunikan ya. Dia bisa memasukkan vaksin itu dengan berbagai varian-varian ya, sebagai faktor untuk memproteksi tubuh kita. Ini kelebihan-kelebihannya ya. Kalau sebelumnya kan yang viral vector ini dia hanya menumpangkan ya. Jadi materi dari virus corona ini ditumpangkan kepada virus yang tidak berbahaya yang menyebabkan kita misalnya pilek gitu ya. Nah, itu ditumpangkan itu. Ya, seolah-olah tubuh kita meresponnya itu betul-betul dari virus corona, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Nah, itu tentunya hal semacam ini juga dilakukan untuk produksi dari AstraZeneca, kemudian Sputnik 5 yang diproduksi oleh Rusia ya, kemudian Johnson Johnson juga memproduksi ya, itu dari Amerika. Oke, sekarang kita akan secara spesifik aja membicarakan mRNA ya, produksi metode mRNA yang mereknya itu Moderna dan telah sampai di Indonesia ya, kemarin hibah dari Amerika itu mencapai sekitar 4 juta dosis gitu ya. Berarti kalau 4 juta dosis itu nanti tentunya tahap awal akan dibagi terutama di urutan pertama nanti tentunya para tenaga kesehatan itu sekitar 2,5 juta ya, mungkin nanti masih ada 1,5 juta mungkin akan diurutkan kepada ya para personel ya yang banyak berhubungan dengan masyarakat luas karena pengabdiannya maupun karena tuntutan pekerjaannya dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan jenisnya sudah ya, kita bahkan kemarin sudah kita jelaskan kelebihan dari messenger RNA ini ya, atau kita singkat dengan mRNA tuh ya. Nah, ini kita bandingkan dengan ini ya, Sinovac maupun Sinopharm menggunakan virus non-aktif. Kemarin juga sudah kita sebutkan keunggulannya maupun juga kelemahannya. Nah, sekarang jadwal untuk vaksinasi 2 dosis ini ya, ini hampir sama juga. Kalau Moderna, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa selisihnya sampai 4 minggu ya, artinya 2 kali dari untuk yang Sinovac ya. Kalau Sinovac itu mereka-mereka yang usia 18 sampai 59 tahun itu setelah 14 hari ya. Tapi ini tentunya juga pertimbangan dari faktor usia karena juga dipakai atau divaksinasikan kepada orang-orang yang usia 60 sampai 70 tahun ya. Ini bisa selang 28 hari ya, 21 sampai 28 hari. Oke, kemudian setelah pengawasan ya, setelah seseorang divaksin itu kemungkinan ada sesuatu efek yang tidak dikehendaki ya, karena mungkin dari rumah belum sarapan, mungkin orang mengalami nervous atau fobia terhadap jarum suntik dan sebagainya. Oleh karena itu ditunggu gitu ya, sekitar kalau untuk yang kita jalankan, yang sudah kita jalankan ya dengan Sinovac maupun Sinopharm itu 30 menit ya. Nah, kemudian kalau untuk Moderna itu kita menggunakan angka 15 menit ya, dengan alasan mungkin ini dari penelitian-penelitian ya. Kemudian perlindungan penuh. Pengertian perlindungan penuh itu bukan perlindungan penuh absolut seperti yang tadi yang saya jelaskan di muka gitu ya, bukan. Maksudnya setelah penyuntikan kedua ini memiliki selang waktu ya, nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada selang waktu ya. Karena memang respon tubuh kita itu tidak bisa spontan, hari ini disuntik, detik ini pula misalnya terjadi sesuatu respon tentang antibodinya langsung optimal, tidak seperti itu ya, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi ini variannya hampir
maksudnya variasi ya, variasi dari jumlah hari maupun apa, ini hampir sama ya. Ini 14 hari, ini juga 14 hari ya. Sekali lagi ini setelah dosis kedua ya. Jadi seolah-olah itu gambarannya. Setelah disuntik dengan suntikan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, harus menunggu ya 14 hari berikutnya itu baru mendapatkan suatu kondisi yang Anda itu sistem antibodinya ya atau sistem perlindungan tubuh itu bisa optimal gitu. Bukan berarti Anda tidak bisa kena ketularan, tidak ya. Masing-masing orang berbeda-beda ya. Respon tubuhnya itu berbeda-beda. Tapi puncaknya lah ya. Respon tubuh masing-masing itu berkisar sama dengan 14 hari ya, antara Moderna dengan Sinovac ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, lah ini bicara tentang masalah efikasi. Efikasi itu bahasa sederhananya manjur gitu ya. Ini Moderna dari klaimnya ya, dari penelitian-penelitian itu mencapai 94%. Sedangkan Sinovac ya kemarin dari penelitian ini kan variasinya dari 50,4 sampai 91,2 ya. Di Indonesia kemarin angkanya 63,1 atau 2 gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin yang menjadi semacam diskusi atau perbincangan masyarakat umum ya. Kenapa kok menunggu yang Moderna? Ya dianggap kemanjurannya mencapai ini yang Moderna 94%. Bahkan juga Moderna seperti kemarin sudah saya jelaskan teknologinya memang saat ini suatu teknologi yang cukup dikatakan handal ya karena dia di dalam vaksinnya itu menggunakan materi-materi genetik dari berbagai varian ya, dari berbagai varian COVID-19 ya, sehingga dianggap ini lebih protektif ya, artinya lebih bisa melindungi dengan aneka macam yang terutama kita menghadapi dengan varian Delta ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebenarnya ini masih dalam tahapan-tahapan penelitian ya. Jadi jangan kemudian nanti wah saya nggak mau divaksin Sinovac karena ini nggak manjur. Wah, bukan begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kan di depan sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya masing-masing dari katakanlah vaksin yang berkembang saat ini ya masih cukup baik ya, dalam artian pengertian saya mengatakan cukup baik itu artinya masih bisa memproteksi ya. Kita menuju dari satu sasaran ya, target utama dulu ya, mencapai yang 60% dari jumlah komunitas atau masyarakat, katakan masyarakat Indonesia dulu ya. Sekali lagi kemarin sudah, dan ini saya ulang-ulang terus ini supaya masyarakat jangan sampai jadi salah paham gitu. Oh, kan sudah ada Moderna, jelas itu Moderna lebih hebat, lebih apa, kok nggak boleh saya memilih? Ini kan negara demokrasi lah, ini terus ditarik-tarik kemana-mana. Ini kaitannya dengan masalah policy yang ada di lapangan, dengan SOP ya, standar operasionalnya itu harus mengikuti ya tadi akidah-akidah tertentu atau hukum-hukum yang tertentu harus dilaksanakan. Kalau nanti semaunya semau-maunya ya nanti kan kacau Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulang ya, vaksin yang bisa dijalankan sekarang ini terutama di masyarakat, bahkan seperti saya masih menunggu ini Bapak dan Ibu sekalian, di Tasik ini belum merata semua ya. Saya masih menunggu dan tentunya saya akan mendapatkan yang Sinovac ya. Saya juga tidak perlu harus ngerangsek untuk saya harus Moderna karena lebih baik. Tidak semacam itu pemikirannya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memiliki sesuatu kecerdasan sosial ya untuk memahami suatu polisi-polisi pemerintah ya. Dengan demikian nanti kita tidak terjadi yang namanya konflik of interesting yang sifatnya yaitu merugikan sendiri ya. Anda menjadi nervous ya, ketika Anda nervous mungkin Anda stres, setelah stres mungkin Anda akan turun imunitasnya, malah Anda kena gitu kan. Divaksin belum, karena Anda hanya ngerangsek kepengen Moderna, Anda sampai tidak mau menjalani divaksin yang lain, Anda sudah terkena ya. Jangan sampai terjadi semacam itu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian mengenai masalah efikasi juga, kemudian umur penerima. Nah ini umur penerima ini juga agak sedikit berbeda ini Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebenarnya perbedaannya tidak begitu menyolok gitu ya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang Moderna ini kalau kita lihat garis ke bawahnya ini Bapak dan Ibu sekalian ya, garis ke bawahnya ini, kemudian di sini yang dibatasi ini yang untuk Sinopharm maupun Sinovac ya. Itu kemarin sudah kita paham sekali karena sudah kita laksanakan selama lebih setengah tahun ini ya, ini 18 sampai 59 tahun ya. Nah, kemudian kalau melihat garis ini untuk yang Moderna ini yang 18 tahun ke atas ya. Mengenai masalah usia,
ya dia tidak membatasi karena dicobakan juga atau dilaksanakan juga untuk orang-orang yang usia 70 tahun ke atas ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Moderna ini memiliki kelebihan ya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa untuk usia-usia yang di atas 60 tahun ya. Kalau di sini kan dibatasi ya. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian kemarin juga kita vaksinasikan kepada orang-orang yang usia 60 sampai 70 tahun karena pada saat penelitian ya trial clinical yang di Cina yang kedua ya itu banyak melibatkan para usia lanjut ya, usia 60 dan 70 dan hasilnya baik-baik saja. Dan di Indonesia juga oke-oke aja kan ya. Oke, kemudian mengenai masalah reaksi ini ya semua biasa ya. Ada yang sampai ototnya itu terasa ya apa namanya pegal gitu ya, kemudian sedikit nyeri, apalagi tempat yang disuntik itu pasti ya. Itu terjadi nyeri 1 sampai 2 hari lah gitu ya. Kemudian ada yang mual ya, bahkan ada yang kayak diare gitu ya. Tergantung daripada responnya terutama untuk yang mungkin yang mendapatkan semacam trial untuk Moderna ini ya. Ini karena ada beberapa materi genetik berbagai varian ya mungkin jadi efeknya itu respon tubuh agak sedikit lebih banyak mungkin ya, dia menggigil sakit ya dan sebagainya ya. Tapi ini semuanya dalam kondisi yang normatif aja ya, artinya itu ringan-ringan aja ya. Oke, kita lanjut Bapak dan sekalian. Kemudian nih kita masih lanjut ya larangan penggunaan. Ini kalau untuk Moderna ini hampir bisa dikatakan aneka macam gangguan kesehatan itu bisa diabaikan begitu ya. Hanya masalah menyusui ini yang menjadi agak polemik ya. Menyusui ini tentunya harus ada pembicaraan dengan dokter kandungan ya atau dokter obstetri atau dokter anak gitu ya, itu bisa memberikan gambaran-gambaran atau nanti memberikan rekomendasinya ya. Tapi kalau masalah Sinovac kita sudah tahu kan ya Bapak dan Ibu sekalian, di antaranya penyakit apa saja ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, mereka yang memiliki gangguan saraf gitu ya, artinya itu dia mengalami semacam kondisi yang tidak stabil ya, ini tentunya juga jangan dulu ya. Kemudian jantung ya, mereka yang memiliki kondisi infrak jantung ataupun mungkin jantung koroner yang belum stabil ya, kalau sudah stabil boleh aja ya. Nah, ini tentunya harus ada penjelasan atau rekomend dari dokter ya. Kemudian paru-paru, liver, ginjal, kemudian kasus autoimun. Ya, autoimun itu apa sih? Autoimun itu tentunya yang autoimun yang katakanlah sistemik ya. Yang paling populer ya di kalangan masyarakat misalnya kasus lupus misalnya begitu ya. Nah, ini dua. Kemudian orang yang mengalami semacam rheumatoid arthritis ya, itu termasuk kategori autoimun ya. Ini tentunya masih ditunda dulu sampai dokter Anda bisa merekomend ya. Kemudian asplenia ya, orang yang tidak memiliki suatu organ ya yang letaknya itu di atas ginjal itu ya. Nah, itu tentunya sementara ini jangan dulu ya, karena itu merupakan bagian dari sistem dari imunitas tubuh kita ya. Kalau itu diangkat itu tentunya spleen itu kalau diangkat tentunya ya itu bermasalah ya, oleh karena itu belum bisa divaksin dulu ya. Kemudian orang yang menggunakan kortikosteroid contohnya misalnya menggunakan ibuprofen ya. Ya tujuannya apa ya, tadi itu biasanya obat untuk mereka yang memiliki kasus autoimun ya. Ini sifatnya sebagai imunosupresan ya. Artinya itu menekan imunitas. Jadi kalau nanti divaksin ya, padahal kita mengharapkan kan imunitas itu muncul. Nah, ini nanti tertekan kalau seseorang sedang mengonsumsi obat-obat kortikosteroid ya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau masalah hamil menyusui kembali lagi ini kalau dalam Moderna ini ya menyarankan aja nanti bagaimana rekomend dari dokter kandungan Anda atau dokter anak Anda gitu ya. Kalau memang oke ya oke, kalau memang ada suatu pertimbangan tertentu mangga aja ya. Tapi Moderna tidak memberikan batasan-batasannya ya. Yang banyak itu adalah ini Sinovac kemarin ya. Ini karena mungkin sekali lagi untuk ingin kita mendapatkan safety yang terbaik ya. Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memberikan penjelasan saya kaitkan dengan sesuatu yang dengan produk NG2 Kencona gitu ya, karena kemarin mungkin masih banyak bingung menanyakan gitu bagaimana, karena
sudah sekian banyak Bapak dan Ibu sekalian masyarakat kita yang terbantu dengan NG2Can Kona sebagai, sekali lagi, sebagai supporting ya. Saya tidak mengatakan, dan Bapak dan Ibu sekalian juga jangan mengatakan, oh itu obat untuk COVID-19 ya, itu berlebih-lebihan gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana efikasi atau manfaatnya, saya akan jelaskan ya. Ini vaksinasi yang 2 kali dosis baik Moderna maupun Sinovac ya. Nah, tadi kenapa kok tidak secara spontan hari ini divaksin terus kemudian jam itu pula, detik itu pula terus langsung muncul yang namanya sistem imunitas. Nah, ini gambarannya ya. Ini ketika seseorang disuntik ya, dengan di dalamnya vaksin itu memiliki antigen X ya, itu mewakili daripada virus ya. Karena sebenarnya yang namanya vaksinasi itu sebenarnya simulasi ya. Simulasi dalam tubuh seolah-olah tubuh itu diberikan semacam simulasi perang-perangan begitu, seolah dia melawan virus beneran, padahal sebenarnya hanya ya bagian-bagian daripada virus yang tidak membahayakan ya, seperti misalnya Sinovac itu kan betul-betul virus utuh yang dimatikan, yang dimasukkan dalam tubuh seseorang ya, tetapi respon tubuh seolah-olah itu virus yang hidup gitu ya, karena dia memiliki beberapa semacam antigen ya, nanti tubuh akan merespon. Nah ini dalam merespon itu begini, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari ya awal itu ya, awal setelah Anda disuntik gitu ya, ini kursornya agak, ya ini Bapak dan Ibu sekalian setelah disuntik, ini ada istilah naib beta cell ya, ini beta cell itu yang nanti akan merespon awal ya, ini namanya respon secara humoral ya. Bapak dan Ibu sekalian, di awal-awalnya beberapa hari itu dia masih ya dianggap naif itu maaf ya bodoh gitu, atau dia nggak ngeh, nggak paham gitu. Dia masih mempelajari situasinya terhadap apa? Terhadap faktor virus, padahal sebenarnya bukan virus beneran ini ya, bukan virus asli lah gitu ya. Artinya itu hanya bagian daripada virus. Nah, dia kemudian beberapa hari baru tanggap, oh ya itu harus direspon ya, harus dibasmi atau harus dilawan begitu ya. Nah, nanti dia akan mengembangkan yang namanya sistem pengembangan secara ini ya, secara plasma sel atau imunoglobulin tadi ya, terbentuk yang namanya tadi imunoglobulin untuk jenis M itu yang pertama kali dia akan menyerang gitu ya. Nanti menyusul berikutnya dipersiapkan karena dia sudah mulai pintar, oh ya ini harus dipersiapkan pasukan. Ini bertahap Bapak dan Ibu sekalian ya, tahapannya. Tetapi beberapa hari berikutnya ya, mungkin sekitar hari ke-10 mulai dia menurun lagi. Ya, kembali lagi, itulah kenapa harus dilakukan penyuntikan yang kedua kali. Ya, ini menurun ya. Nanti dia berproses lagi ya, kemudian untuk mempersiapkan lagi. Nah, nanti baru naik lagi gitu ya. Kemudian nanti setelah hari ini untuk vaksin yang pertama ya. Ini grafiknya ini yang gambar warna biru ini ya. Biru langit ini. Nah, ini nanti juga begitu. Setelah turun dia nanti sistem tubuh akan terus-menerus mengembangkan diri ya, nanti naik lagi begitu ya. Seperti itu polanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini ya, ini naik terus kemudian turun lagi. Oleh karena itu diperlukan pada hari ke-14 di sini sudah harus dipersiapkan dia disuntik lagi ya. Jadi seolah di sini ada antigen ya, atau bagian atau materi daripada virus tadi itu bertambah ya. Tadinya yang pertama kan X ini ya. Maaf nih Bapak, ini X ya, ini tambah lagi menjadi Y, jadi ada XY gitu kan. Nah, di sini, oleh karena itu respon tubuh kenceng nih, naiknya tinggi gitu ya. Nah, tapi yang ini, yang untuk yang kedua ya, antigen Y ini, nah ini di sini ya seolah seperti terjadi pengulangan begitu ya. Nah, ini banyak yang menanyakan gimana caranya untuk mengaplikasikan NG2Can Kona itu untuk membantu seseorang yang dalam katakanlah rencana ya, atau untuk vaksinasi ataupun setelah divaksinasi. Nah, ini akan saya jelaskan secara ilmiahnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Dalam situasi-situasi yang fluktuatif ya, turun naik daripada respon tubuh atau cara tubuh untuk menghasilkan antibodi tadi perlu dibantu ya. Oleh karena diperlukan yang namanya imunomodulator ya. Inilah yang diperankan oleh NG2Can Kona ya. Ini daripada bulan Maret April ya tahun 2020 ini para ahli, bahkan para ahli diantaranya adalah Profesor Nidom misalnya ya, dia sebenarnya adalah seorang ahli di bidang biologi molekuler atau ahli virologi ya, tapi beliau juga
menyarankan ya beberapa herbal ya, di antaranya beliau menyebutkan ada 4 macam herbal itu ya. Saya ingat sekali, bahkan mereka mengundang beberapa mass media TV ya untuk memperlihatkan bahwa beberapa herbal ini memiliki zat aktif yang dia mampu menangkal terhadap ya tadi ya virus corona tadi. Di antaranya apa? Pada saat itu disebutkan di antaranya jahe ya. Kemudian serai ya. Kemudian kunyit ya. Kemudian satunya lagi pada saat itu kalau tidak salah temulawak ya. Itu sangat terkenal sekali kandungan kukurminnya ya. Dia itu sebagai fungsi imunostimulator ya, tapi sekaligus sebenarnya imunomodulator ya, ketika kita mengimbangi dengan asupan-asupan makanan yang bergizi plus ya, keseimbangannya maupun juga keragamannya, kemudian juga sayur buah. Nah, maka terjadi suatu modulasi yang akan mempercepat tadi terbentuknya. Nanti grafiknya tidak menurun kayak begini ya, mungkin dari sini langsung dia meloncat ke sini gitu ya, tidak melandai semacam ini ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, waktu itu saya melakukan penelitian, tapi kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian karena keterbatasan dana mau juga keterbatasan ruang lingkup untuk saya melakukan penelitian ya. Karena pada saat saya melakukan penelitian, karena itu saya memberikan tanda-tanda panah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Kami melakukan seseorang setelah divaksin pada hari ke-10, nah ini kita geber dengan NG2 Kencona ya, supaya ini tidak turun begini. Nah ini tanda panahnya nih Bapak dan Ibu ya. Ini supaya Pak titer antibodinya tidak anjlok kayak begini, gitu ya. Tapi naik Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya bisa membuktikan ya ada penelitian-penelitian itu walaupun sangat sederhana, tapi ternyata memang merespon dari yang namanya antigen yang pertama ini cukup bagus, gitu ya. Jadi pada saat itu antigen dari mereka-mereka yang kita ini titernya cukup tinggi ya, rata-rata di antara angka-angka sekitar 75 lebih ya, gambaran yang tidak dia mengonsumsi NG2 karena udah pada turun rata-rata ya, rata-rata mereka pembandingnya karena sekali lagi karena keterbatasan penelitian Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kemudian berikutnya bagaimana ya supaya kita juga memberikan stimulan ya atau memberikan dorongan supaya tubuh kita meresponnya juga secara katakanlah secara progresif gitu ya, semangat gitu ya, sehingga nanti antibodi kita selalu tinggi ya. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti juga akan saya jelaskan ketika orang-orang melakukan pemeriksaan gitu ya, baik itu yang dari penelitian yang saya lakukan, baik itu yang mengonsumsi NG2 Kencona maupun juga tidak, dok kok saya ini angka titernya kok nggak begitu tinggi ya, tapi saya selalu sehat aja, prima kondisi saya benar-benar. Ya nanti saya jelaskan ya, karena sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, nah ini kadang-kadang agak susah diterima oleh orang yang bukan katakannya mempelajari tentang masalah kedokteran ya, atau mungkin tentang masalah biologi yang lebih mendalam gitu ya. Seseorang ini Bapak dan Ibu sekalian memerlukan persiapan antibodi itu sebenarnya dalam keadaan siaga 1 ya. Jadi kalau tubuhnya merasa bahwa dia aman, itu antibodi tidak akan diproduksi sebenarnya ya. Kecuali tubuh itu ya diprovokasi ya. Ini sebenarnya vaksin ini kan termasuk memprovokasi tubuh ya, dengan adanya faktor-faktor tadi virus tadi yang kita sebut dengan antigen ini ya. Nah, ini karena diprovokasi dengan antigen maka tubuh akan merespon ya, seolah itu ada virus beneran, mau itu dia memunculkan atau memproduksi ya ini yang dari naib beta sel ini ya. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ketika misalnya ada mikrobia itu bisa saja virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Ketika dia masih di luar sekitar sel-sel begitu, langsung tubuh mempersiapkan ya. Yang ini ya. Nah, ini kan sama ini ya, beta limfosit nanti mempersiapkan ya. Sebagian nanti dia akan mendata gitu ya, untuk data-data spionase memori gitu ya. Nanti sisi yang lain dia akan menyerang gitu ya. Kemudian nanti juga ada ini yang efektor mempercepat ya tadi ya, itu secreted untuk antibodi ya, imunoglobulin M, imunoglobulin G ya, itu sebagai efektornya untuk supaya bisa mengalahkan ya, supaya nanti dia jangan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita virus itu. Sebab kalau nanti dia masuk ke dalam sel-sel tubuh kita akan membahayakan lagi ya. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana peran dari NG2 Kencona ketika virus itu sudah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita ya. Bagaimana caranya nanti untuk melindunginya ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, jadi ini gambaran sederhananya ya.
Sekali lagi, nah, kemudian ada yang menanyakan, dok, kalau saya mengonsumsi NG2 sebelum divaksin, oh itu bagus lagi. Jadi sebenarnya tubuh sekali lagi itu adalah merupakan suatu prevention gitu. Walaupun nantinya Bapak dan Ibu sekalian hasilnya ya karena kita juga melakukan penelitian-penelitian kecil-kecilan. Seseorang yang sebelumnya mengonsumsi NG2 cukup katakan cukup optimal begitu ya. Itu nanti respon tubuh justru tidak begitu tinggi terhadap antibodi yang dihasilkan. Karena dengan adanya seolah tubuh itu siap dengan antibodi yang sudah mungkin tidak perlu jumlah besar tapi yang sudah terlatih ya karena sebelumnya sudah kita lakukan ya tadi prevention tadi atau preventif tadi kita minum cukup konsisten cukup optimal begitu ya sebelum divaksin ya. Nah ini respon tubuh seolah tubuh itu menjadi kuat jadi ngelawannya tidak perlu harus mengeluarkan banyak antibodi ya. Nah, ini oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini pun juga WHO Bapak dan Ibu sekalian juga memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat dunia ya, jangan terlalu diresahkan atau dipolemikkan yang namanya katakanlah angka titer antibodi itu ya. Karena seperti ini yang tadi saya jelaskan, betul dalam penelitian yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian, mereka-mereka yang mengonsumsi dari NG2 ya sebelum divaksin, ternyata pada hari katakanlah yang saat teliti misalnya pada hari ke-8, ke-9, ke-10 itu titernya itu masih rendah gitu ya. Tapi dia bertahan. Jadi lebih stabil gitu ya. Maaf. Ya. Jadi sekali lagi oleh karena itu angka titer antibodi berapa sebenarnya yang dipakai untuk pedoman kita betul-betul safety enggak ada Bapak dan Ibu sampai sekarang ya. Termasuk nanti juga kaitannya dengan tadi city value. Tadi sudah saya jelaskan di depan kan. Pada saat awal-awal city value-nya itu sangat tinggi banget gitu ya, dan dia posisinya adalah posisi dia negatif gitu. Tapi berikutnya setelah turun, city value-nya turun sekali gitu. Nah, tapi tetap aja dia juga masih negatif ataupun bisa positif. Itu pembahasan menjadi rumit ya. Tapi nanti sebenarnya bisa dijelaskan secara saintifik kesehatannya bisa ya. Nah, ini sama ini yang di bawah ini adalah mereka yang usia lanjut ini ya. Tentunya periode penyuntikan berikutnya menjadi 28 hari ya. 21 sampai 28 hari ya. Usianya yang antara 60 sampai 70 tahun Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini saya hanya memberikan gambaran yang sederhana ya supaya kita bisa membantu ini sebenarnya dalam waktu penelitian ya. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik fungsi prevention ya. Prevention itu artinya ketika kita mengonsumsi NG2 ya sebelum divaksin. Ya, walaupun nantinya setelah diperiksa misalnya Anda misalnya melakukan pemeriksaan titer untuk antibodinya kenapa kok rendah, Dok? Ya tubuh itu sekali lagi antibodi itu sebenarnya diperlukan pada saat ada sesuatu infiltrasi ya atau adanya infeksi masuk, baru antibodi itu diproduksi dalam tubuh ya secara signifikan artinya itu sesuai dengan penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Kita kan pernah mengenal yang namanya autoimun ya. Autoimun itu tubuh diserang oleh sistem antibodinya sendiri. Ya, karena mungkin berlebihan dan sebagainya ya. Ini banyak faktor ya. Nanti mungkin bisa kita jelaskan tapi ini memang agak sedikit kontradiktif gitu ya seolah-olah gitu. Tapi ini sekali lagi ini memang respon tubuh kita itu semacam itu ya. Seperti ini contoh ya yang sederhana aja kadang-kadang juga agak susah dipahami. Dok, kenapa itu yang namanya sel beta limfosit itu kok memerlukan proses? Loh iya, karena memang begitu karakter tubuh kita. Dia memerlukan waktu ya, memerlukan semacam untuk memahami lah gitu ya. Jadi sel itu seolah dia memiliki insting untuk dia bisa melawan, dia memerlukan waktu. Ya ini sampai beberapa hari ini kan dia dianggap sebagai naif. Naif itu artinya itu bodoh atau ya apa ya gampangnya bodoh gitu aja lah. Ya masih bodoh memerlukan beberapa waktu. Setelah itu baru dia dari ini apa namanya limfosit B cell ini baru berkembang ya. Ada yang mengembangkan menjadi sel-sel memori ya. Artinya tugasnya dia mencatat ya gimana cara menyerang dari pada yang namanya antigen ya atau dalam hal ini mewakili pada virus corona. Sisi yang lain dia menyerang ya, nih bentuknya ya, ada orang juga ada yang menyebut sebagai plasma sel ya.
tapi lebih dikenal sebagai imunoglobulin ya. Ada yang M itu biasanya yang muncul yang pertama ya, yang nyerang gitu ya, yang dia aktif gitu. Bahkan dia dikatakan setengahnya semacam yang bersifat natural gitu ya. Selalu aja kalau ada unsur-unsur yang sifatnya itu entah bakteri, entah virus, entah jamur, dia akan menyerang lebih duluan ya. Kemudian nanti akan dipersiapkan yang namanya imunoglobulin G ya. Oleh karena itu dia belakangan munculnya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini tulisan ini saya tulis sekitar bulan-bulan Maret ya, April tahun 2020 ya. Pada saat itu kokurmin ini sangat populer ya di dan Profesor Nidom betul-betul melakukan ya melalui berita pada Prime News di CNN bagaimana tentang kunyit temulawak jaya yang sudah saya sebutkan tadi yang tadi itu lah. Tapi beliau waktu itu memperlihatkan baru dalam bentuk simplisia ya, belum bentuk walaupun dalam bentuk serbuk-serbuk begitu ya. Tapi kalau NG2N Kona sudah dalam bentuk formulasi ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga dalam hal ini tidak hanya kokurmin aja ya, zat aktifnya. Nanti saya ungkapkan secara sederhana ya, bahwa apa namanya, dan itu juga misalnya Profesor Amin Subandrio ya, kepala Eijkman itu juga demikian ya, menjelaskan ada beberapa empon-empon ya, dia menggunakan istilah sama, empon-empon itu ya kunyit temulawak jahe itu memang bisa membantu ya, tentunya dengan formulasi yang khusus ya, karena beliau kan bukan ahlinya ya. Kemudian ya alhamdulillah syukurillah Bapak dan Ibu sekalian, NG2N Kona itu sebenarnya formulasi yang sudah saya persiapkan dari tahun-tahun 2002 ya, sudah saya lakukan penelitian-penelitian, apalagi ketika saya waktu itu mendapatkan tugas ya sebagai ketua untuk Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia tingkat nasional ya. Saya berusaha untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga jamu ini memiliki apresiasi ya. Dan salah satu yang kita wujudkan ya, yang kita lestarikan, dan saya terus saja karena saya dari tahun 2007 sampai 2011 ya, saya mendedikasikan untuk pengembangan dari perjamuan di Indonesia ya. Dan salah satunya yang sampai sekarang terus saya kembangkan itu adalah jamu modern ya, yang dimana dikonsumsi dengan cara yang sangat elegan begitu ya, bisa ditenteng di mana dan bisa dikonsumsi kapan saja, di mana saja, dengan cara yang sangat sederhana ya, sehingga dalam hal ini bisa memberikan apresiasi ya kepada jamu secara umumnya. Oke, saya akan lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan bicara tentang masalah kondisi secara umum ya. Antara sehat, sakit, dan gejala ini kan menjadi suatu kondisi yang dimana kadang-kadang seseorang susah ya membedakan. Tapi memang selalu aja seseorang itu secara umumnya mengalami semacam kondisi semacam itu ya. Suatu intersection ya, atau suatu ya gabungan dari, mulai dari itu saya gambarkan dalam berlapis lingkaran-lingkaran ini ya, antara sehat, sakit, dan gejala itu sebenarnya setiap orang mengalaminya ya, dalam kondisi seperti itu, selalu begitu ya. Hanya ketika ada pergeseran Bapak dan Ibu sekalian, ya ini setelah terjadi pergeseran, nah ini sekarang kalau seseorang, kalau misalnya tadi kan sudah saya ulang sedikit lah ya, kalau sehat ya tentunya kita hanya melakukan perawatan ya itu, atau maintenance dengan nutrisi dan sebagainya gitu ya, olahraga yang cukup, tidur yang cukup dan sebagainya. Nah, kemudian kalau gejala ya tentunya harusnya dilakukan revitalisasi ya, penguatan ya, atau kemudian ya tentu yang diperhatikan imunitas, bukan langsung dikasih obat. Tapi banyak sekali kasus di masyarakat Bapak dan Ibu sekalian, seseorang yang baru memiliki gejala ditekan dengan berbagai macam obat ya. Nah, ini tentunya akan menimbulkan permasalahan di dalam tubuh kita ya, sehingga imunitas kita kacau ya. Karena anak yang baru demam langsung kita memberikan misalnya ya CTM misalnya ya, untuk menekan dari demamnya, padahal itu demam yang diperlukan untuk melawan sesuatu mungkin bakteri ya atau virus tertentu ya, sehingga tubuh itu mengembangkan sistem imunitas yang sifatnya natural ya, tapi ini ditekan ya, sehingga seorang anak lebih cenderung menjadi lemah sekarang ini ya, karena banyaknya kebijakan yang kurang diterapkan ya. Anak mengalami gejala langsung dia melakukan sikap untuk dilakukan medikasi ya, dengan minum obat dengan macam-macam gitu ya, itu bermasalah ya. Baru kalau seseorang sakit dilakukan medikasi, itu yang benar begitu ya. Nah, ini antara yang ini ya, masalah medikasi dengan masalah
reptilasi dengan imunitas ini sering menjadi terkacaukan ya, sering dicampur adukkan ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara jamu menjadi nyaman ya, karena jamu ini memiliki fungsi yang lebih universal atau lebih komprehensif ya. Dia bisa memiliki fungsi katakan tadi yang warna hijau ya, yang nutrisi ya, untuk menutrisi, kemudian ya karena apa? Kandungan jamu itu ada kandungan dari unsur-unsur nutrisi dari asam amino, lemak dan sebagainya ini ya. Kemudian sisi yang lain dia juga sekaligus melakukan medikasi ya. Karena ada kandungan zat aktifnya yang kita sebut dengan terpenoid, alkaloid, fenolat ya. Seperti tadi yang disebutkan misalnya jenis dari fenolat tadi adanya kurkumin tadi ya, misalnya nanti alkaloid nanti dikenal adanya bioflavonoid ya, nanti akan sedikit saya singgung. Jadi jamu ini memiliki sesuatu apa ya, solusi yang komprehensif dan sangat adaptif dalam tubuh ya, karena dia memiliki residual yang minimis, artinya jamu yang kita minum itu hampir semuanya bisa direspon atau bisa diserap oleh tubuh ya, bisa dimanfaatkan ya, sehingga residunya sangat kecil sekali ya. Kemudian juga tentunya efek sampingnya hampir bisa dikatakan juga sangat kecil, bahkan tidak bisa diabaikan, tidak ada. Dan dia tidak mengadiktif ya, artinya tidak menyandu ya. Artinya itu kalau seseorang minum obat kan rata-rata misalnya Anda mengonsumsi obat untuk kepala pening aja ya, Anda akan lama-lama menyandu ya, lama-lama dosisnya akan meningkat. Itu menunjukkan bahwa itu mengadiksi ya. Kemudian nanti kerjanya juga demikian ya. Ini tidak saya jelaskan secara rinci Bapak dan Ibu mengingat waktu ya, tapi sekali lagi jamu itu punya kelebihan, dia bisa memiliki fungsi untuk maintenance ya. Artinya itu karena memang alasannya juga sederhana ya, karena kandungan nutrisinya cukup banyak. Tapi sekali lagi ya, tidak bersifat menggantikan nutrisi tubuh ya, tidak ya. Karena dia nanti perannya ya seperti tadi ya, mungkin hanya sebagai stimulator ya, mungkin dia membantu untuk sesuatu reaksi penyerapan yang lebih efektif ya, mungkin perannya hanya sebagai katalisator misalnya, seperti itu macam-macam. Nanti dalam lain kesempatan kita bahas secara khusus ya. Kemudian dia juga memedikasi ya, karena seperti zat-zat aktifnya memang betul-betul bisa memedikasi, artinya bisa mengobati ya sifatnya. Ya, beberapa hal nanti saya jelaskan. Kemudian sisi yang lain dia juga sifatnya kembali lagi dia meningkatkan sistem imunitas ya, meningkatkan untuk regenerasi sel yang lebih berkualitas atau lebih bagus ya, meningkatkan metabolisme ataupun sirkulasi darah, kemudian juga membantu keseimbangan hormonal. Jadi dia memiliki peran yang sangat komprehensif ya. Kemudian sisi yang lain dia adaptif lah. Ya, artinya tidak terikat oleh sesuatu yang dikaitkan dengan dosis. Nah, itu yang menariknya ya. Sehingga kita tidak khawatir ya. Misalnya Anda kelebihan atau kekurangan ya, itu semua bisa di-adjust dengan cara yang sederhana apa? Sesuai dengan ya tadi respon tubuh. Oh, tubuh bisa merasakan oh ini cukup, oh ini kurang. Ini biasanya tubuh dengan cepat itu mengadaptasi ya. Jadi tidak rumit-rumit seperti obat yang harus ditentukan dengan cara-cara yang sangat rumit ya, diperlukan semacam ya tadi adanya clinical trial tadi ya, dan memerlukan biaya ratusan juta bahkan miliar gitu kan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya. Ini tadi saya kira sudah tidak perlu saya ulangi lah. Ini saya akan bicara tentang masalah bagaimana sih ya, kita mengingat dulu ya, ini ada saya jelaskan, ini ada protein spike ya, artinya itu adanya semacam kayak paku protein gitu. Itulah nanti yang dia akan menempel ya kepada bagian dari yang namanya reseptor ya di dalam tubuh kita ya, di dalam mukosa, terutama mukosa hidung ya, mukosa dari mulut, mungkin mukosa dari bagian mata, mukosa dari usus ya, itu akan bisa merespon terhadap ini, dan dia bisa nempel dan dia bisa masuk ya. Yang digunakan alat dari virus ini yang namanya protein spike ini ya. Dan ini sudah mengalami modifikasi sehingga agak rumit kita menanggulangi pada COVID ini. Sehingga vaksin itu selalu berkembang ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, NG2 Kencona, dan ini saya kira sudah berulang-ulang, dia memberikan perlindungan kepada membran ya, karena pada saat itu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, di mukosa-mukosa itu ada sel-sel ya. Sel-sel ini misalnya seperti ini bentuknya, ini memiliki membran ya. Baik itu di mukosa hidung, tenggorokan ya, maupun di mata, ini memiliki sel-sel yang dimana dia
memerlukan perlindungan ya, terutama perlindungan di bagian membrannya ini ya. Bagaimana ya cara melindungi? Ini sudah kita ungkapkan ya. Ini melalui antioksidan tadi yang sangat banyak sekali pada N-G2-kencona ya. Sehingga pada saat itu diharapkan, nah ini preventif ya. Maksud saya virus-virus ini tidak bisa menembus dari dinding sel ya atau membran sel. Ini virusnya ini ya. Nah, seperti ini tidak bisa masuk. Tapi nanti seandainya bisa masuk, bagaimana cara menanggulangi? Ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang sedikit masalah vaksin, tapi ini kita masuk ke dalam sedikit ya, mempelajari tentang masalah product knowledge. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dinding sel ini dilindungi oleh yang namanya antioksidan yang sangat banyak sekali, termasuk diantaranya ya tadi sudah disebutkan sebenarnya ya, termasuk sambiloto itu yang sangat populer sekali ya. Itu ada semacam senyawaan yang kita sebut dengan grafolit ya. Grafolit ini sesuatu antioksidan yang sangat kuat selain misalnya pada kulit manggis ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut aja. Nah ini sistem untuk bagaimana respon imunitas tubuh kita dengan N-G2-kencona kalau virus itu sudah masuk. Nah ini saya gambarkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi virus-virus ini sudah masuk ke dalam sel ya. Sebenarnya mekanisme tubuh kita ini sudah disiapkan ada ya, namanya ada sitotoksik untuk T limfosit ya. Ini membantu supaya ini seolah-olah yang namanya sitotoksik ya, artinya dia meracuni sel yang sudah diinfiltrasi atau dimasuki virus-virus tadi ya. Ini seolah diracuni biar cepat mati. Nah ini dibantu oleh N-G2-kencona ya dengan adanya flavonoid dengan mekanisme apa? Dengan mekanisme dia mengeblok yang namanya protein kinase. Dan ini saya lakukan penelitian itu sudah tahun 2002-2003 ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini memang betul ya, yang namanya reaksi apoptosis itu akan dipercepat. Artinya apa? Sel-sel ini tadi yang sudah istilahnya itu dimasukin ya atau terinfeksi oleh virus-virus tadi, dan ini menjadi berkembang biak luar biasa Bapak dan Ibu sekalian ya, dengan perkembangan eksponensial ya. Satu menjadi dua jadi empat, seterusnya itu luar biasa cepat sekali ya. Nah ini supaya nanti tidak menjadi semacam media untuk berkembangnya virus sel-sel ini, maka dia harus dimatikan ya. Dan tubuh kita sudah ada mekanismenya. Jadi N-G2-kencona hanya membantu aja, mensupporting. Oleh karena itu dia perannya sebagai supporting ya. Dia melalui suatu ya tadi adanya zat flavonoid ya yang terkenal misalnya ada pada spirulina ya, ada beberapa sambiloto, macam-macam ya di dalam N-G2-kencona kita banyak sekali kandungan flavonoid itu ya, dengan mekanisme apa? Mekanisme protein kinase itu diblok ya. Artinya apa? Dia membantu mengeblok daripada bagian daripada ini sel-sel ini tidak mendapatkan makanan ya, logistiknya seolah dibekukan atau diblok ya, sehingga apa? Dia akan mempercepat kematian, betul-betul nanti seluruh virusnya juga ikut mati. Nah, ya. Itu namanya teori apoptosis ya. Ini sama memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan penelitian dan untuk meyakinkan kepada para sejawat dokter dan juga para ahli kesehatan ya, memang dari berbagai macam herbal ya atau tanaman-tanaman berkhasiat ini memiliki kemampuan semacam itu ya, dan ini bisa dibuktikan di laboratorium ya. Dan hal ini Bapak dan Ibu sekalian, Dr. Masteria dari LIPI bulan Agustus kemarin, tahun 2020 kemarin, itu juga melakukan penelitian ya, pada daun sembung, pada daun sambiloto, ya, pada meniran, ya. Tapi kembali lagi karena beliau juga seorang ahli ahli biologi molekuler ya. Ya, beliau cara melakukannya pun juga dalam bentuk simplisia ya. Artinya itu masih bentuk ramuan gitu ya, belum bentuk dalam formulasi yang khusus ya. Di dalam N-G2-kencona semua formulasi sudah kita lakukan penelitian dan uji coba secara ya empirik klinikal ya, karena kita tidak mungkin tidak kuat untuk dananya kalau kita melakukan clinical test ya atau clinical trial yang sangat memerlukan biaya sangat besar itu ya. Kita hanya secara empirikal. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, lah ini lebih jelasnya ya, artinya itu pada bagaimana tadi yang namanya apoptosis tadi ya, ketika sel sudah dimasuki virus tadi ya, ini dia blok lagi ya, jadi diblok dengan cara apa? Protein kinasenya tadi dihalangi ya, sehingga tidak ada pasokan, sehingga dia cepat akan terjadi lysis ya, rusak.
sel-selnya ini ya, termasuk virusnya juga akan mati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ketika Anda mengonsumsi NG2 Kona supaya seperti tadi yang kita harapkan, ya peran untuk imunostimulan, imunomodulator, dan juga untuk peran beberapa sebagai antioksidan kuat untuk menciptakan antibodi, ini harus disupport, harus didukung ya dengan nutrisi yang bagus, kemudian dia memiliki suatu ya berimbang ya, variasi-variasi sehingga betul-betul tubuh ini menyediakan ya bahan-bahannya untuk mendapatkan sistem antibodi maupun juga sistem imunitas secara umumnya itu akan lebih berkualitas, lebih bermutu, dan lebih baik secara jumlah maupun secara kualitas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya juga olahraga itu merupakan keharusan, tapi tidak harus lari-lari ya dalam situasi sekarang ini. Tentunya Anda harus bijak, mungkin Anda melakukan stretching, kemudian Anda juga melakukan berjemur. Bagaimana tentang vitamin D3 yang sekarang juga banyak menjadi polemik, tapi itu saya kira nggak perlulah kita masuk ke dalam polemik itu, tapi nyatanya memang bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa, dan begitu Bapak dan Ibu sekalian, presentasi yang sederhana ini